Teman-teman, ada permintaan pembaca agar dibuat ulasan tentang ajaran Paus Fransiskus dalam Fiducia Supplicans, sebuah deklarasi yang menuai pro dan kontra akhir-akhir ini. Yuk kita bahas sebentar. Hai, saya Stefanus T. Dan saya Ingrid T. Selamat datang di Katolisitas. Belum lama ini, Vatikan mengeluarkan deklarasi yang berjudul Fiducia Supplicans tentang arti pastoral dari suatu berkat. Apa yang tertulis di sana mungkin membuat kita bertanya-tanya, mengapa Paus Fransiskus mengatakan bahwa berkat dapat diberikan kepada orang-orang dalam kasus-kasus yang tidak biasa atau irregular dan kepada pasangan sesama jenis. Di sosial media, banyak orang yang mengecam Paus Fransiskus karena menganggap bahwa ia telah mengubah ajaran gereja. Tetapi sebenarnya, Paus hanya mau supaya kita memahami betapa luas dan kayanya arti berkat Tuhan. Paus mengajak kita agar memiliki keterbukaan hati untuk memahami bahwa belas kasih Tuhan mengatasi segala sesuatu. Juga bahwa berkat yang diterima dengan hati terbuka dapat mengubah hati orang yang menerimanya untuk menerapkan nilai-nilai Injil. Kalau begitu, maka mari kita bahas secara singkat beberapa poin yang ingin ditekankan oleh Paus Fransiskus. Pertama, berkat menyalurkan kasih Allah. Paus mengatakan bahwa memang benar bahwa secara liturgis berkat mensyaratkan agar apa yang diberkati harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita seharusnya tidak melihat berkat hanya dalam arti ini saja, sebab pengertian ini dapat mengaburkan kuasa kasih Allah yang unconditional atau tidak tergantung keadaan atau tidak terbatas. Nah, ini kita bisa baca di paragraf ke-9 dan 12 ya. Kedua, menurut kitab suci, berkat mempunyai ciri turun dan naik. Yang pertama, ciri turun dinyatakan dengan permohonan akan berkat yang turun dari Allah kepada manusia. Sedangkan ciri naik dinyatakan oleh pemohon berkat dengan pujian ucapan syukur kepada Tuhan atas segala belas kasih dan kebaikannya. Melalui Kristus, Allah meneruskan kepada gereja kuasa untuk memberkati, untuk menunjukkan rangkulan, solidaritas, dan perdamaian. Ini intisari paragraf 15 sampai dengan 19. Ketiga, ada timbal balik antara Allah sang pemberi berkat dan orang yang menerimanya. Paus meminta kita merenungkan bahwa orang yang meminta berkat sesungguhnya memohon bantuan Tuhan agar ia dapat hidup lebih baik dan percaya bahwa Allah Bapa dapat menolongnya. Jadi yang memohon berkat mestinya memiliki hati yang terbuka kepada Allah, supaya terjadi semacam timbal balik antara orang yang memohon dan Allah yang memberkati. Nah, hubungan timbal balik ini bisa terjadi di dalam liturgi maupun di luar liturgi. Di luar liturgi, pernyataan iman ini bersifat lebih spontan dan bebas, tidak bersifat baku, tetapi opsional. Meski begitu, praktek yang saleh ini tidak boleh diremehkan, melainkan mesti diapresiasi, dihargai daripada dianggap masalah. Sebab berkat semacam ini ditawarkan kepada semua orang tanpa mensyaratkan apapun. Allah lah yang memberkati, dan sebaliknya manusia pun memberkati. Karena itu berkat memiliki kuasa istimewa yang menyertai orang-orang yang menerimanya dan mencondongkan hati mereka untuk diubah oleh Allah. Yang keempat, bagi Allah, kita ini lebih penting daripada dosa-dosa kita. Allah tidak pernah berhenti memberkati kita. Sekalipun kita membuat kesalahan serius, Allah tetap menginginkan kebaikan dan berharap bahwa kita akan terbuka kepada kebaikan itu. Setiap kita, tanpa kecuali, dapat meminta berkat secara spontan dari imam, baik dalam ziarah ataupun bahkan di jalan. Kelima, berkat spontan ini
juga memiliki ciri naik dan turun. Ciri naik dinyatakan ketika orang yang meskipun berdosa sadar akan kasih Allah dan ia mengangkat hatinya untuk memuji dan memberkati Allah. Siapapun dapat menaikkan pujian dan syukur kepada Allah. Sedangkan ciri turun dinyatakan oleh imam yang menggabungkan diri dalam doa permohonan dari orang-orang yang meski dalam keadaan bermasalah tersebut, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan belas kasih-Nya. Dan mohon bantuan agar dapat memahami rencana Allah tentang kasih dan kebenarannya. Ini disebutkan di paragraf 30. Nah, selanjutnya yang keenam, pada kasus pasangan yang irregular dan pasangan sesama jenis, tidak sama dengan berkat sakramen perkawinan. Oleh karena itu, berkat tersebut tidak perlu ditetapkan secara ritual. Berkat di sini juga memiliki ciri naik dan turun pada mereka yang mengakui bahwa mereka membutuhkan pertolongan Allah. Mereka yang tidak mengklaim legitimasi dari status mereka, tetapi memohon apa yang benar dan baik bagi kehidupan mereka, agar hubungan mereka disembuhkan dan diangkat oleh Roh Kudus. Ini adalah permohonan agar mereka dapat dibebaskan dari kerapuhan dan supaya mereka dapat menyatakan diri mereka dalam dimensi kasih ilahi. Disebutkan dalam paragraf yang ke-31. Rahmat Allah dapat bekerja dalam hidup orang-orang yang tidak menganggap diri mereka benar, tetapi yang menganggap diri mereka sebagai orang berdosa. Gereja menyambut semua yang datang kepada Allah dengan kerendahan hati dan menyertai mereka dengan bantuan rohani yang memampukan setiap orang untuk memahami dan menyadari kehendak Allah bagi mereka. Yang ketujuh, keputusan untuk memberikan berkat dalam kasus-kasus tertentu seperti ini bukanlah suatu norma, maka tidak perlu dibuatkan ritual ataupun prosedurnya. Karena itu, orang tidak perlu menyediakan ataupun mengembangkan ritual berkat bagi pasangan-pasangan dalam keadaan ini. Tetapi juga orang tidak boleh melarang kedekatan gereja kepada orang-orang di setiap keadaan yang mungkin mencari bantuan Allah melalui berkat sederhana seperti berkat damai sejahtera, kesehatan, kesabaran, ya, dan seterusnya. Kedelapan, dalam tiap kasus berkat ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan upacara pemberkatan secara sipil atau bahkan dikaitkan dengan hal itu. Juga tidak boleh diberikan dengan pakaian, sikap tubuh, ataupun perkataan yang umumnya diterapkan pada upacara perkawinan. Ini juga berlaku pada berkat yang diminta oleh pasangan sesama jenis. Kenapa demikian? Agar tidak menimbulkan salah paham dan skandal. Berkat ini tidak dimaksudkan untuk melegitimasi apapun, tetapi hanya untuk membuka kehidupan seseorang kepada Allah, untuk meminta pertolongannya agar ia dapat hidup lebih baik, dan untuk memohon Roh Kudus sehingga nilai-nilai Injil dapat dihidupi dengan setia. Disebutkan dalam paragraf 39-40. Kesembilan, gereja tetap menaikkan permohonan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Gereja melakukan ini karena gereja adalah sakramen kasih Allah yang tidak terbatas. Bahkan ketika hubungan seseorang dengan Tuhan dikaburkan oleh dosa, ia tetap dapat memohon berkat melalui gereja. Ia tetap dapat atau boleh mengulurkan tangannya kepada Allah seperti Rasul Petrus yang tenggelam dan berseru kepada Yesus, "Tuhan, selamatkanlah aku." Ya, kita membaca di Matius 14 ayat 30. Poin yang terakhir, Paulus mengingatkan bahwa dunia membutuhkan berkat dan kita dapat memberi berkat dan menerima berkat. Allah Bapa mengasihi kita, maka dengan sukacita kita memberkati Dia, mengucap syukur kepadanya, dan belajar darinya untuk memberkati. Dengan demikian, setiap anggota gereja dapat merasa bahwa ia dalam keadaan apapun selalu diberkati. Dari pernyataan ini,
Kita tahu bahwa meskipun tidak ada kata seruan pertobatan di sana, tetapi maksud pemberian berkat tersebut adalah untuk mendorong siapapun yang menerimanya agar hati mereka diubah oleh Allah. Ya, ini disebut di alinea ke-27. Hati yang diubah oleh Allah ini adalah kata lain dari pertobatan atau setidak-tidaknya persiapan untuk sampai kepada pertobatan. Demikian juga di paragraf 30 dikatakan bahwa orang yang mohon berkat memohon bantuan Allah ya untuk dibimbing menuju pemahaman yang lebih dalam tentang rencana, kasih, dan kebenarannya. Ini juga adalah ungkapan lain yang menunjukkan agar orang yang menerima berkat itu bertobat, karena pertobatan adalah buah dari pemahaman tentang kasih dan kebenaran Allah. Maka mari kita membaca deklarasi Fiducia Supplicans dengan hati terbuka dan mau mendengarkan. Link ini bisa dilihat di bawah ini maupun di deskripsi video ini. Dan juga klarifikasi lebih lanjut tentang hal ini. Di dokumen klarifikasinya disampaikan bahwa berkat non-liturgis kepada orang-orang dalam kasus irregular itu bukan berkat untuk mengkonsekrasikan penerimanya, dan bukan juga untuk membenarkan perbuatan mereka atau untuk mendukung cara hidup mereka. Berkat tersebut bukan untuk menyetujui gaya hidup yang tidak bermoral, tetapi untuk mendorong kepada keterbukaan kepada Allah di tengah berbagai keadaan. Maka berkat ini hendaknya singkat, mungkin sekitar 10-15 detik ya. Bahkan di dokumen itu disebutkan contohnya, yaitu imam dapat berdoa demikian. Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu ini, berikanlah kepada mereka kesehatan, pekerjaan, damai, dan saling membantu. Bebaskanlah mereka dari apapun yang bertentangan dengan Injil, dan izinkanlah mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Ditutup dengan tanda salib. Berkat semacam ini tidak boleh mengambil bentuk seperti berkat liturgis, dan tidak boleh diberikan di bangunan-bangunan suci, gereja maupun kapel, atau di depan altar, sebab ini akan membuat kebingungan. Nah, ini jelas disebutkan di paragraf keempat dan kelima. Agaknya dibutuhkan katekese tidak hanya kepada umat, tetapi juga kepada para imam, agar dapat menerapkan ajaran Paus tentang berkat ini, supaya diterapkan sesuai dengan maksudnya, yaitu jangan sampai berkesan menyetujui ikatan yang irregular tersebut, tetapi mendorong kepada pertobatan dan pelaksanaan nilai-nilai Injil. Dengan menerapkan berkat non-liturgis ini, gereja menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih. Ini diwujudkan dengan sikap merangkul, berdialog, tetapi tetap menyampaikan kebenaran yang diajarkan oleh gereja sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi, deklarasi Fiducia Supplicans ini perlu dibaca dalam kesatuan dengan dokumen yang mengklarifikasinya. Dan juga deklarasi berikutnya yang berjudul Dignitas Infinita. Linknya disertakan di bawah. Nah, dalam Dignitas Infinita, Paus Fransiskus meneguhkan kembali ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia dan bahwa kehidupan sebagai pria dan wanita, baik secara fisik maupun rohani, adalah pemberian Tuhan dan harus diterima dengan rasa syukur. Dalam pasangan pria dan wanita ini, perbedaan gender mencapai hubungan timbal balik yang menakjubkan, sebab dapat menghasilkan kehidupan baru. Jadi, Paus tetap mengajarkan perbedaan gender antara pria dan wanita, dan menolak paham-paham baru yang berusaha mengaburkan perbedaan ini. Ini disebutkan di paragraf 58 dan 59. Pernyataan Paus ini tidak bertentangan dengan apa yang sudah selalu diajarkan oleh Gereja Katolik. Kita semua dipanggil untuk senantiasa bertobat dan hidup kudus. Salah satunya diwujudkan dengan tidak mengikuti keinginan daging. Panggilan ini berlaku untuk kita semua, juga termasuk pasangan yang irregular maupun yang sesama jenis. Lalu ada pertanyaan, apakah mungkin bahwa mereka yang dengan kecenderungan sesama jenis tinggal bersama?
namun hidup selibat. Mungkin sulit, tetapi bukannya tidak mungkin jika mengandalkan rahmat Tuhan. Teman-teman terkasih, mari jangan terlalu cepat mengatakan bahwa Paus telah salah mengajar tentang pemberian berkat non-liturgis ini. Sebab kalau kita berkata begitu, mungkin sebenarnya yang perlu bertobat adalah diri kita sendiri. Sebab kita belum memiliki hati yang luas untuk memberkati dan berbelas kasih. Kalau seandainya Allah mensyaratkan orang harus bebas dari dosa terlebih dahulu, baru dapat meminta dan menerima berkat, wah, Sulit sekali. alangkah sulitnya ya. Jadi mari kita baca dan renungkan kembali ketiga dokumen di atas yang terkait satu sama lain. Fiducia supplicans, klarifikasinya, dan dignitas infinita. Semoga kita memiliki keterbukaan hati untuk melihat bahwa gereja menerima saudara-saudari kita yang ada dalam keadaan khusus, tetapi tidak mengubah ajarannya tentang martabat manusia, termasuk di dalamnya tentang gender dan tentang perkawinan. Sebab prinsip dasarnya tetap sama. Gereja menolak dosa, tetapi mengasihi pendosa. Sampai jumpa di video berikutnya.